Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teknologi jaringan LAN. Apa itu dan mengapa hal tersebut penting pada materi ini? Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Tio Dwi Anfasya dan teman saya Mario Surya Fadliansyah. Penjelasan materi tentang jaringan LAN atau Local Area Network yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, apa itu teknologi jaringan LAN? Yang kedua, Ethernet dan protokol LAN lainnya. Yang ketiga, konfigurasi manajemen switch dan router. Yang keempat, apa itu VLAN dan manfaatnya. Dan yang terakhir, kesimpulan pada materi ini. Yang pertama, apa teknologi jaringan LAN? LAN merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya mencakup wilayah lokal saja atau terbatas. Contoh yang termasuk jaringan LAN adalah jaringan komputer di perkantoran, sekolah, kafe, rumah pribadi, dan lain sebagainya. Jadi dengan menerapkan teknologi LAN ini, kita tidak perlu lagi susah-susah menarik kabel untuk menyambungkan komputer atau perangkat dengan lainnya. Protokol dalam jaringan LAN. Protokol untuk jaringan. Protokol secara umum berfungsi menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar dengan keandalan yang tinggi. Berikut protokol yang dipakai untuk jaringan LAN adalah protokol Ethernet, protokol token ring, protokol FDDI, dan protokol ATM. Yang pertama, protokol Ethernet. Protokol Ethernet merupakan protokol LAN yang paling banyak dipakai karena berkemampuan tinggi dengan biaya yang rendah. Kecepatan yang bisa dicapai dari 10 Mbps, Fast Ethernet 100 Mbps, dan Giga Ethernet 1000 Mbps. Protokol Ethernet yang paling banyak digunakan sejauh ini, metode akses yang digunakan Ethernet disebut CSMA atau CD. Sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan sesuatu ke dalamnya. Yang kedua, protokol token ring. Protokol token ring diciptakan oleh perusahaan IBM menggunakan topologi ring. Kecepatan token ring bisa mencapai 4 Mbps dan 16 Mbps. Untuk saat ini tergolong lambat. Protokol token ring menggunakan metode yang disebut beaconing untuk mencari kesalahan jaringan. Fungsi token ring tidak jauh berbeda dengan topologi jaringan yang lainnya. Token ring didesain agar komputer yang berada di dalam satu jaringan tersebut bisa saling mengirim maupun menerima informasi dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Yang ketiga, ada protokol FDDI, Fiber Distributed Data Interface atau FDDI, yang diciptakan ANSI. Adalah protokol yang menggunakan topologi lingkaran fiber optik ganda yang disebut lingkaran primary dan lingkaran secondary. Yang terakhir ada 4 protokol ATM, Asynchronous Transfer Mode atau ATM, adalah protokol yang diatur oleh Badan Internasional ITU-T yang menggunakan ukuran frame dengan panjang tetap sebesar 53 bit yang disebut sel. Lalu ada konfigurasi manajemen switch dan router. Mengonfigurasi pengaturan router dan switch. Salah satu keuntungan besar konfigurasi router dan switch adalah Anda dapat meningkatkan keamanan dalam beberapa cara. Hal paling mendasar yang dapat Anda lakukan adalah mengubah keatasan di router dari default menjadi sesuatu yang lebih aman dan unik. Ini mencegah peretas mengakses pengaturan router Anda. Melalui router, peretas berpotensi menonaktifkan keamanan nirkabel untuk jaringan Anda, yang berarti mereka dapat mengakses data bisnis sensitif atau rahasia tanpa Anda sadari. Mengubah SSID atau dikenal sebagai nama jaringan juga merupakan suatu pilihan. Mengubah SSID membuat identifikasi jaringan Anda menjadi lebih cepat. Kedua, beberapa router memiliki SSID default untuk mengidentifikasi jenis router yang digunakan, sehingga memudahkan peretas menyerang jaringan Anda. Lalu, VLAN atau Virtual LAN. VLAN adalah bagian terpenting setelah awalnya LAN hanya menghubungkan sekelompok komputer dan perangkat terkait server lewat kabel lokasi fisik secara bersamaan. Namun kini banyak LAN menghubungkan perangkat internet nirkabel bukan Ethernet. Walaupun sebagian besar LAN memakai kombinasi dari kedua jenis konektivitas, sehingga dengan perkembangan waktu dan teknologi, organisasi telah berkembang sesuai kebutuhan jaringan dengan solusi yang memungkinkan jaringan tumbuh dalam ukuran fleksibilitas dan kompleksitas. Manfaat dari VLAN. 1. Menambah keamanan.
LAN atau Local Area Network merupakan sebuah jaringan privat yang tidak bisa diakses oleh sembarang user. Kedua, efisiensi biaya. Sebagaimana kita ketahui, untuk menggunakan LAN diperlukan jaringan nirkabel yang cukup banyak sehingga membutuhkan biaya pemasangan yang lumayan besar. Tiga, tidak perlu mengatur ulang jaringan komputer agar bisa tetap terkoneksi ke jaringan LAN. Maka setiap komputer yang dipindahkan harus diatur ulang. Hal ini tentu membutuhkan banyak waktu karena harus dilakukan mulai dari awal. 4. Peningkatan kinerja yang lebih baik. Dari segi kinerja, VLAN dapat membuat layer datar 2 jaringan menjadi beberapa grup kerja logis guna mengurangi beban traffic pada jaringan. 5. Memudahkan administrasi. Manfaat LAN berikutnya adalah penyederhanaan proses administrasi. Dengan adanya jaringan VLAN, sebuah komputer server tidak perlu datang langsung ke area komputer server untuk masuk ke jaringan. Ya, jadi di sini kita sudah masuk ke tahap kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah salah satu teknologi jaringan yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan koneksi antar jaringan komputer perusahaan. Ada banyak keuntungan dan manfaat dari VLAN yang bisa didapatkan, jadi sangat cocok bagi Anda yang ingin mengoptimalkan networking di perusahaan yang sedang berkembang. Terlepas dari itu, selain menggunakan LAN atau VLAN, Anda juga bisa memanfaatkan VPN sebagai layanan untuk mengamankan jaringan. VPN atau Virtual Private Network berfungsi untuk mengenkripsi jaringan internet ketika mengakses data-data sensitif perusahaan dari jarak jauh. Teknologi ini mampu meminimalisir adanya interupsi atau gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga file rahasia Anda tetap terjaga. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.